Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap. Kak Alika tahu kan ya kalau hak siar Premier League ini yang tertinggi di dunia ya. Yep. Dari hak siar aja ya kayak tim-tim di Premier League ini bisa mendapatkan 8 miliar pound selama 3 tahun gitu. Dan uangnya ini tuh dibagi-bagi buat 20 klub peserta sesuai dengan porsinya. Dan kalau nggak salah khusus di bulan puasa dibagi-baginya di pinggir jalan. Wah, jadi kayak amal. Enggak dong, ini kan buat klub uangnya, kenapa dibagi-bagi lagi? Salah satunya itu dari peringkat di klasemen Kak. Jadi kalau misalkan tim yang peringkat pertama sama peringkat paling bawah tuh pasti beda dapatnya gitu. Meskipun nggak terlalu jauh ya. Contohnya nih, tim yang terdegradasi itu bisa dapat 60 juta pound atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Yang mana itu masih terhitungnya besar ya? Besar, meskipun ini lebih kecil ya ketimbang kerugian negara akibat korupsi Bank Senturi. Aduh, saya gak ikut-ikut kalau itu. Aduh. Nah, dan ini kayaknya jadi pendapatan tertinggi tim yang terdegradasi di liga manapun seluruh dunia. Iya, tapi walaupun dapat uang banyak gitu ya, tetap aja timnya degradasi gitu, turun kasta. Nah, terdegradasi ini emang dari apalagi untuk kelas Premier League itu adalah jelas merupakan sebuah mimpi buruk ya. Tapi Alika tahu nggak mimpi buruk yang paling buruk Kak? Kepatok ular? Itu buat dapat ini ya? Apa tuh? Kalau saya suka ngebayangin gitu ya, kayak lagi tidur, terus di atas tuh ada misalkan ya kuntilanak gitu. Iya, sebenarnya. Ada kuntilanak, saya merem pas saya buka nggak ada, ternyata ada di pinggir. Terus dia bilang have nice dream. Jadi kayak kalau jomblo itu happy sih. Udah lama gak ada yang Alika happy ya. Enggak, maksudnya gak ada yang ngucapin gitu, jadi dia bahagia. Kayak gini, jadi si faktor finansial itu sebenarnya jadi alasan utama juga gitu. Nah, karena di divisi Championship mereka tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu, gak ada hak siar tadi mungkin ya. Di Premier League. Betul. Nah, pendapatan yang berkurang ini membuat klub ini harus mengencangkan sabuk pengeluaran. Intinya mah harus hemat gitu. Tentu kan. saja. Karena pendapatannya yang lebih kecil. Betul. Nah, pengeluaran buat bayar gaji pemain bintang akan terasa sangat besar Kak saat dia main di divisi Championship. Soalnya para pemain ini kan ya udah dikontrak berdasarkan standarnya Premier League ya gitu. Karena kan ya klub juga nggak akan tahu dia bakal degradasi atau enggak gitu. Sehingga klub ini nggak bisa memutus kontrak mereka karena kan udah ada durasinya ya kontrak. Betul. Nah, si klub yang terdegradasi ini biasanya melego para pemain bintang ini ke klub lain. Nah, ini bisa menguntungkan karena si klub juga akan mendapatkan tambahan pendapatan dari penjualan tersebut. Jadi ya emang kalau pemain bintang dan dia ternyata degradasi ya, pada akhirnya dijual ke yang selamat di Premier League juga gitu ujungnya. Dan penjualan ini tuh halal ya dibanding misalkan ngejual ganja gitu. Wah. Atau misalkan menjual organ tubuh. Wah. Tapi Alika babi di masakan Padang. Ya. Tapi Alika tau nggak apa tuh? Organ apa yang dijual tapi dia legal? Organ tubuh manusia. Itu udah jelas legal ya, organ tunggal. Iya. Aduh saya kita biduan lagi deh. Balik lagi ke dangdut ya. Nah, namun tidak juga semua pemain waktu timnya terdegradasi gitu ya bisa dijual. Karena di sisi lain klub juga tak bisa menghidupkan si kontrak secara sepihak gitu. Karena emang nggak bisa sepihak Kak. Karena harus rame. Iya, bukan sepihak dong, sepihak. Nah, karena tidak bisa karena ada biaya kompensasi yang biasanya diminta oleh pemain. Jadi tidak bisa saat-saatnya pindah ke sana. Tetap aja si klub ini juga akan menanggung kerugian dari pindahnya dia gitu, karena nggak sesuai dengan kontrak awal gitu. Benar banget. Nah, penjualan pemain ini memang jadi cara yang termudah ya saat tim yang udah kedegradasi terus dia mau menyelamatkan keuangannya lah gitu, hanya ngejual pemain. Tapi kalau itu dilakukan Kak, kualitas skuad ini tuh jadi kurang dong buat bersaing sama tim lain. Di sisi lain Kak, klub divisi Championship yang udah setahun sebelumnya udah matang, udah nyiapin, udah siap gitu dengan skuad untuk bisa promosi. Dan kalau ini terjadi nih, klub yang terdegradasi ini jadi makin sulit untuk balik lagi ke Premier League. Malah makin di bawah lagi ya. Untungnya si Premier League ini menyiapkan sistem yang khusus gitu. Khilafah jangan-jangan. Bukan dong. Ada bendera tiba-tiba di pinggir lapangan. Sistem ini namanya bernama parachute payment. Nah, sederhananya nih si parachute payment ini adalah dana yang diberikan Premier League untuk tim yang terdegradasi. Jadi ini kalau kegesek-gesek berisik tuh. Kenapa? Kalau jaket? Ya, bukan dong. Parachute itu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan si klub tersebut bisa bertahan dari pendapatan yang berkurang. Karena ya tadi dari turun kasta itu penurunannya pendapatan mereka tuh berkurang drastis gitu setelah tidak jadi bagian dari Premier League. Nah, pendapatan yang berkurang drastis tadi kata Liga, sementara pengeluarannya masih standar Premier League gitu kan. Betul.
Ini terjadi karena pembayaran gaji yang di atas rata-rata tim-tim lain di divisi Championship gitu. Soalnya standar gaji pemain kan udah ningkat ya seiring dia ada di Premier League gitu. Sejak musim 2016-2017 tuh si Premier League memberikan bantuan untuk setidaknya selama 3 musim. Jadi klub yang terdegradasi akan mendapatkan 55% dari pembagian hak siar di musim pertamanya. Jadi kalau musim ini mungkin Norwich kayak gitu masih tetap untuk selama 3 tahun ke depan dapat si hak siar dari dia kemarin 2020-2021 masih di Premier League gitu. Nah, si angkanya tadi kemudian berubah dari 55% menjadi 45% di musim kedua dan 20% di musim ketiga. Jadi ya tetap ada walaupun makin turun gitu. Nah, tapi buat tim yang cuma semusim di Premier League, dia itu cuma dibantu pada musim pertama dan kedua. Jadi musim ketiga yang 25% tadi nggak akan dibayarin gitu ya. Cuma kalau misalkan mau dibantu, itu tuh bayarnya 200.000 buat SIM C. Bukan dibantu buat perpanjang SIM dong. Saya pengalaman gitu soalnya. Tentu ada buat licin ya. Dibantu, Dek. Boleh, Pak. Sering berkeliaran di parkiran-parkiran. Mau diparkir tuh di dalam. Udah juga. Nah, kalau misalnya klub ini langsung promosi atau mendapatkan promosi di 3 tahun tersebut, bantuannya otomatis dihentikan. Jadi dia udah dapat lagi. Karena udah dapat dari Premier League-nya gitu. Nah, si sistem pembayaran Premier League ini juga emang salah satu yang unik gitu dari ke liga-liga lain karena si klub-klub Premier League mendapatkan pendapatan dari hak siar yang berbeda-beda juga. Ada tidak faktor yang mendasari pendapatan ini. Satu, si 50% dari pembayaran mereka yang diterima 20 klub. Jadi rata. Betul. Yang kedua tuh ada 25% dari beberapa banyak pertandingan yang disiarkan di Inggris, di UK-nya sendiri. Dan sisanya 25% dari posisi klub di klasemen. Yang tadi kalau di atas sama di bawah kan beda pasti harga yang didapat. Nah, ini dampaknya dari si parachute payments-nya nih ya. Dampaknya justru malah jadi bikin tim-tim di divisi Championship cemburu, Kak. Karena klub yang terdegradasi jadi lebih mudah buat balik lagi ke Premier League. Iya juga. Dan ini yang terjadi sama Fulham dan Bournemouth musim ini, Kak. Jadi Fulham ini degradasi musim 2020, 2021. Bournemouth tuh setahun sebelumnya, 2019-2020. Keduanya sekarang udah promosi lagi ke Premier League setelah menempati peringkat pertama dan kedua di divisi Championship. Nah, ini pula sebenarnya yang emang pada akhirnya menjadi kritik. Soalnya klub yang sudah lama di divisi Championship dananya terbatas. Jadi yang dia ke bawah enggak, ke atas enggak, dia pendapatannya pendapatannya masih gitu-gitu aja. Nah, di sisi lain mereka harus bersaing dengan tim yang baru terdegradasi yang udah mendapat santunan dan mereka tentunya kenapa jatuhnya santunan ya? Dan mereka masih ada kualitas sebagai tim divisi utama lah, makanya mereka akan berat. Nah, jadi si tim yang udah lama di Championship ini terhambat untuk naik ke Premier League. Contohnya nih ada hal ini dirubah sama Luton Town yang menjadi pengecualian di musim ini. Karena mereka ini berhasil lolos ke babak playoff, tapi itu pun kalah oleh si Huddersfield. Sementara si Nottingham Forest, the real red. yang sudah absen sejak 1999 di Premier League akhirnya bisa kembali lagi mengalahkan Huddersfield yang masih mendapatkan parachute payment tadi terakhir karena ya si Huddersfield ini mendapatkan si pembayaran terakhir mereka kalau nggak salah di tahun ketiga. Tapi itu ya Nottingham Forest, Forestnya suka kebakaran hutan nggak? Wah, untungnya Forestnya di Inggris sih. Forestnya masih forest atau udah sawit? Nah, hal ini yang menghadirkan tren klub yoyo yang naik dan turun dengan mudahnya. Jadi klub ini tuh dimiliki sama Anjasmara. Bukan si yoyo dong, itu sinetron zaman dulu. Nah, tim yang terdegradasi ini punya kualitas yang lebih baik, Kak, timbang tim lain di divisi Championship kata Lika tadi ya. Ditambah lagi mereka dapat bantuan lewat parachute payments. Betul. Dan ini yang ada unik sih soal Norwich tadi ya. Dia ini, Kak, 2 kali juara divisi Championship dalam 4 tahun terakhir. Jadi dia promosi dengan juara, degradasi lagi, juara lagi, degradasi lagi gitu. Artinya juara divisi Championship aja tuh kesulitan buat bersaing di IPL, tapi terlalu jago buat main di divisi Championship. Logikanya kayak gitu ya sebenarnya. Nah, si Norwich ini sebenarnya bergantung pada striker mereka Timo Pukki. Ini jagoan saya di IPL nih. Karena musim lalu kan. Benar. Musim ini kurang. Yang sebenarnya bisa bermain di klub lain di Premier League si Pukki ini. Namun Norwich punya uang untuk menggaji Pukki seperti klub IPL lainnya karena dia tadi walaupun naik turun tetap dapat duit kan. Nah, pun dengan Fulham yang mempertahankan Alexander Mitrovic. Karena dia gajinya gede banget. Betul. Mitrovic itu
tinggi gajinya sehingga membuat tim divisi Championship lain tidak mampu bayar si gaji dia. Nah, tapi di sisi lain Fulham ini punya uang tambahan dari parachute payment yang mana ya bisalah Mitrovic mah yang penting tetap jago gitu si Fulhamnya. Soalnya kalau nggak dapat parachute payment sih Fulham ini rencananya mau minjem lewat pinjol. Wah, tiba-tiba dikejar-kejar pinjol pemiliknya, kocak. Jadi tiap dia buka lowongan ya Kak, staffnya itu disuruh selfie sama pegang KTP. Emang masih KTP ya di sana ya. Nah, selain parachute payments ada istilah namanya solidarity payment. Wow, solidarity. Jadi Premier League ini punya sistem di mana mereka mengeluarkan uang buat membantu divisi di bawahnya. Itu divisi Championship, League One dan League Two ya. Nah, sistemnya bernama solidarity payments. Tujuannya adalah untuk pengembangan sepak bola di divisi bawah. Jadi nggak maruk lah gitu. Iya, nggak cuma liga-liga atas ya. Betul. Nah, awalnya tim divisi Championship menerima 2,3 juta pound di per musimnya di tim League One. Sementara tim League One mendapatkan 360.000. Atau yang paling bawah League Two mendapat 240.000 pound. Nah, di bawah kesepakatan baru si kesebelasan Football League menerima solidarity payment setara dengan nilai parachute payment untuk tahun ketiga. Jadi si Championship ini mendapatkan 30%, League One 4,5% dan League Two mendapatkan 3%. Jadi ya kesepakatan ini sebenarnya menjadi penting karena nilai parachute payment akan terus meningkat setiap 3 tahun atau ketika kontrak Harsier diperbarui yang mana mungkin bisa lebih besar lagi karena ya makin terkenal lah si Premier League-nya. Unik banget ya Kak, ternyata betul. Ada sistem yang membantu sih istilahnya klub-klub bawah yang kalau kita selalu menganggap apa Liga Inggris mah liga topnya di atasnya doang, padahal mah yang liga top itu aja di divisi utama membantu yang bawah biar berkembang. Betul. Keren banget ya. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat rakus. Benar, karena itu penting ya di manapun gitu, bahkan di sepak bola ya. Betul. Jadi Pak Jokowi 2 periode. Kenapa ujungnya kesal? Itu tadi bahasan kita di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.